Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali pada saat ini saya menyapa kita semua dan berharap Bapak, Ibu, dan saudara dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Kemarin malam, saya baru menyadari bahwa ternyata pikiran kita itu selalu aktif. Ada saja yang dianalisa, ada saja yang direnungkan. Kayaknya gak pernah berhenti, bahkan ketika kita melamun, pikiran itu terus mengembara kemana-mana. Kadang-kadang saya juga berharap untuk berhenti dari berpikir sejenak. Sehingga dengan demikian saya dapat terbebaskan dari perasaan cemas, perasaan takut, atau perasaan bersalah. Bapak, Ibu, dan saudara, memang kemampuan kita berpikir tidak dapat kita sangkal. Itu adalah anugerah Tuhan yang sangat besar bagi kita. The power of thinking. Tapi sekaligus anugerah pikiran yang Allah berikan, ini juga bisa menjadi satu beban yang sangat berat dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saya merenungkan, mungkinkah seseorang dapat berhenti berpikir? Kayaknya sulit. Tapi menggantikan berpikir yang terus-menerus dengan berdoa terus-menerus, ini menjadi satu alternatif yang menarik. Oleh sebab apa? Ketika saya terus-menerus berpikir, ini saya cuma berdialog dengan diri saya sendiri. Tapi ketika saya berdoa, saya tidak hanya berdialog dengan diri saya, tapi saya berdialog dengan Tuhan. Mungkin juga berpikir, berbicara, merenung, tetapi saya lakukan itu sebagai doa, dalam bentuk doa, di mana saya bisa berdialog dengan Tuhan. Ketika seseorang berdoa, atau ketika saya berdoa waktu itu, pernah ada yang mengatakan pada saya, "Pak, Bapak kalau berdoa itu berbicara dengan siapa? Bukankah doa itu Bapak sedang berbicara dengan diri Anda sendiri?" Saya sempat merenung. Nampaknya memang seperti itu, saudara. Tapi lalu saya tahu bahwa itu namanya self-talking, berbicara dengan diri sendiri. Dan ini yang sering terjadi, seperti ketika kita berpikir, itu kan kita berbicara dengan diri sendiri. Tetapi ketika saya berdoa, saya tidak berbicara dengan diri saya sendiri. Saya sedang talking with God, sedang berbicara dengan Tuhan. Dan pada saat berbicara dengan Tuhan, berarti saya mengarahkan seluruh pikiran saya kepada Tuhan. Mengarahkan sekaligus juga mengingat firman yang telah diajarkan Tuhan kepada saya. Apapun yang sedang saya pikirkan, ketika saya arahkan kepada Tuhan, ini bisa dikatakan sebagai bentuk doa. Sama seperti yang dikatakan dalam Yesaya 40 ayat 31, izinkan saya untuk membacanya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 31. Ini menjadi satu pegangan, bekal dalam perjalanan kehidupan saya. Demikian juga mudah-mudahan menjadi bekal perjalanan kehidupan Bapak Ibu. Kenapa? Di dalam firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk selalu menanti-nantikan Tuhan, untuk selalu mengarahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Hanya dengan cara demikian, maka kita bisa mengubah perspektif kita yang hanya satu dimensi menjadi multidimensi. Apa artinya? Satu dimensi berarti saya melihat seperti yang orang lain lihat. Tapi multidimensi dengan mata Raja Wali,
Dengan helikopter view, saya melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Oleh karena apa? Saya berusaha belajar untuk mengimani janji dan ketetapan Tuhan dalam kehidupan ini. Sehingga ketika orang melihat kekhawatiran, firman Tuhan mengajarkan jangan kamu khawatir. Dengan demikian kita bisa tenang dan melihat hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati hidup kita semua. Amin.